hari ini tetap sehat dan juga semangat ya belajarnya dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perbedaan antara perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai pemisahan campuran. Ada yang masih ingat gak? Kira-kira ada apa saja pemisahan campuran? Ada filtrasi, ada kromatografi, ada destilasi, sentrifugasi, sublimasi, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai perbedaan antara perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Nah, apa itu perubahan fisika dan juga perubahan kimia? Nah, untuk tahu lebih banyak lagi, yuk simak penjelasan dari Ustazah selanjutnya ya. Jika kita amati di sekitar kita, maka kita akan mengetahui banyak sekali terjadi perubahan di sekeliling kita. Meskipun kita tidak melakukan atau memberi perlakuan pada suatu hal tersebut. Misalkan roti lama-kelamaan akan berjamur, makanan yang dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi busuk, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya apa sih perubahan itu? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perubahan, baik itu perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Nah, segala sesuatu, baik itu perubahan materi, perubahan wujud zat, perubahan wujud benda yang terjadi di alam itu bergantung pada sifat-sifat yang dimiliki oleh masing-masing materi. Kalau misalkan kalian perhatikan bagaimana kertas itu terbakar, lalu bagaimana ketika besi atau paku yang dibiarkan di udara terbuka lama-kelamaan akan berkarat, itu bergantung pada sifat yang dimiliki oleh benda atau materi tersebut. Nah, untuk sifat materi ini sendiri nanti akan dibedakan menjadi dua. Nanti sifat materi, Ustazah ulangi, akan dibedakan menjadi dua. Ada sifat fisika dan juga sifat kimia. Nah, sifat fisika ini sendiri adalah yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu benda. Nah, sifat fisika termasuk di dalamnya ada warna, bentuk, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, serta massa jenis ataupun densitas. Itu sifat fisika. Jadi yang terlihat secara fisiknya. Nah, selanjutnya yang kedua ada sifat kimia yang merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk melakukan reaksi kimia. Contohnya ketika suatu makanan dibiarkan di udara terbuka. Nah, sifat kimia ini biasanya contohnya mudah terbakar, mudah membusuk, mudah meledak, mudah berkarat, dan juga beracun. Biasanya berkaitan dengan adanya reaksi-reaksi kimia pada suatu benda atau di sekitar kita. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari sifat kimia yang dialami oleh materi. Nah, perubahan sendiri dibagi menjadi dua, ada perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Jadi sifatnya ada dua, sifat fisika dan sifat kimia. Perubahan materi juga dibagi dua, jadi perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Nah, perubahan fisika ini sendiri merupakan perubahan suatu materi yang tidak disertai dengan terbentuknya suatu materi baru. Jadi pada intinya untuk perubahan fisika ini sendiri hanya berubah bentuknya, berubah wujudnya, tapi tidak menghasilkan zat yang baru. Contohnya seperti yang ada di gambar, itu ada air yang menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, dan juga melarut. Tapi zatnya kan tetap air, tidak berubah menjadi memunculkan zat yang baru. Selanjutnya ada perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Nah, jadi sebelum kita belajar lebih banyak lagi mengenai perubahan kimia, Ustazah mau tanya nih, pernah gak sih kalian mengamati sebatang kayu yang dibakar? Kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, kalau kalian mengamati dari dalam video ini, ada beberapa batang kayu yang terbakar.
lama-kelamaan kayu tersebut akan habis dan akan membentuk yang namanya arang. Nah, ini sama seperti ketika kita membakar sebuah kertas ya. Nah, ketika kita membakar sebuah kertas, lama-kelamaan kertas tersebut akan habis, akan membentuk abu. Nah, ini juga contoh dari ketika lempengan besi dibiarkan di udara terbuka, lama-kelamaan dia akan berkarat. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia sendiri? Jadi, perubahan kimia merupakan perubahan suatu materi yang menghasilkan materi baru atau sifatnya berbeda dengan zat asalnya. Jadi, intinya dia membentuk zat yang baru atau materi baru. Nah, biasanya untuk perubahan kimia ini sendiri tidak dapat itu kembali ke wujudnya asal, ke wujud yang asal. Misalkan ketika kalian membakar kayu, maka akan menjadi abu. Abunya ini tidak akan kembali lagi menjadi kayu. Nah, contoh dari ciri-ciri perubahan kimia yakni ada terbentuk zat baru, terbentuk gas, terbentuk endapan, terjadi perubahan warna, dan juga terjadi perubahan suhu. Nah, ini kalau ada beberapa terjadi ciri-ciri ini berarti dia termasuk ke dalam perubahan kimia. Nah, untuk perubahan kimia ini sendiri seperti yang sudah Ustazah jelaskan tidak dapat kembali ke bentuk asal. Berbeda dengan perubahan kimia fisika ya. Biasanya kalau fisika masih bisa kembali ke bentuk asalnya. Misalkan contoh perubahan fisika adalah ketika es mencair. Nah, nanti ketika esnya mencair menjadi bentuknya berubah tuh menjadi air. Lalu kalau kita masukkan ke freezer, nanti maka airnya ini nanti akan bisa kembali lagi ke dalam menjadi bentuk es yang padat. Nah, kayak gitu. Jadi itu ya perbedaan antara perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Jadi kalau misalkan perubahan fisika itu biasanya dia masih bisa kembali ke bentuk asal, kalau misalkan perubahan kimia nggak bisa. Nah, jadi pada intinya perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Kalau perubahan kimia adalah perubahan suatu materi yang menghasilkan materi baru dan biasanya tidak dapat kembali ke bentuk asal. Nah, jadi tadi kita sudah belajar mengenai perbedaan antara perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Nah, untuk tugas kalian hari ini, silakan kalian catat poin-poin penting dalam video yang Ustazah sampaikan. Lalu silakan dicatat di buku tulis kamu. Boleh kamu pakai menggunakan pulpen warna-warni ataupun spidol, boleh menggunakan stabilo, boleh digambar-gambar biar kalian lebih paham lagi mengenai materi yang Ustazah sampaikan kali ini. Nah, untuk pelajaran kita kali ini Ustazah cukupkan sekian. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan selalu dan juga jangan lupa bersyukur, tetap bahagia dan jangan lupa tersenyum hari ini. Oke? Nah, untuk pelajaran hari ini Ustazah cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.